Bismillahirrahmanirrahim. Satu persatu sosok Satrio Piningit tentu akan terjawab, meski dari jawaban-jawaban yang sulit dipercaya dengan akal sehat. Kalau dikaji dari sisi lahiriah, tentu kita akan kesulitan menyimpulkan atau mendapatkan jawaban tentang sosok sejatinya Satrio Piningit, kecuali orang-orang yang dekat dengannya. Karena secara fisik Satrio Piningit sama seperti kita, manusia pada umumnya, dan tidak ada ciri khusus yang menandainya. Tetapi akhlak, budi pekerti, dan kepribadiannya dan pemahamannya tentang kehidupan yang dijadikan tanda atau penanda bahwa dia Satrio Piningit, yang tentu ditunggu-tunggu umat, berdasar atau bersumber dari Jongko Joyoboyo salah satunya. Satrio Piningit yang menjalani dua sisi kehidupan. Dia yang hidup normal seperti pada umumnya manusia, tetapi dia lebih mengutamakan sisi batinnya. Dia dalam kehidupannya yang kesandung kesampar, seolah hidup sebatang kara tanpa sanak saudara, karena proses lelaku wirang. Cara pandang dengan cara batin atau mata hati, seperti dalam firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 13. Orang akan mengetahui sejatinya sosok Satrio Piningit. Dari pendapat mereka, ini dari anak-anak indigo dan orang-orang yang dikarohmai berfungsi atau bisa memfungsikan mata hatinya, akan mendapatkan tanda-tanda khusus yang diantara lain mahkota di kepala, jubah kuning emas menutupi tubuhnya, selalu dikawal dua hewan, yaitu singa dan naga. Dari tubuhnya akan memunculkan cahaya. Bahkan tidak sedikit ketika orang melihat wajahnya tidak akan menemukan bentuk wajah aslinya, karena diselimuti cahaya atau warna putih di kepalanya. Mungkin kita ragu dan tidak percaya dengan cara pandang mereka, tetapi Satrio Piningit memang misterius. Kehidupannya yang penuh misteri, yang menjadikan kita tidak akan mengetahui siapa dia dan di mana keberadaannya. Meskipun tanpa kita sadari, ada kemungkinan kita pernah bertemu. Karena sifat Piningit itulah yang menjadikan keraguan, kebingungan, dan kebimbangan untuk menentukan sosok Satrio Piningit. Tetapi bagi orang yang diberi kelebihan atau karohmah, yang bisa melihat dengan mata batinnya, tentu tidak bisa dibohongi. Meskipun mereka juga tidak akan berani mengatakan atau memastikan tentang Satrio Piningit. Dari cara pandang mereka, kita tentu akan mendapat jawaban. Satrio Piningit adalah seorang raja. Bahkan dia raja di raja, yang dihormati para raja, para leluhur, bahkan yang dikatakan penduduk langit. Dia masih keturunan Nabi Muhammad SAW. Dia yang dibimbing Sabdo Palon Noyo Ginggong. Dia yang berkepribadian mengikuti Kanjeng Rasul Muhammad SAW. Dia mengetahui sesuatu yang belum terjadi, dan dia yang memahami atau dia yang paham tentang kehidupan. Dua sisi ilmu lahir dan ilmu batin menyatu dalam tubuhnya. Dia yang diikuti makhluk astral atau lelembut, jin setan priprayangan, dan penggambaran atau makna dari namanya Abi Bondowoso Cokro Menggolo. Bahkan di setiap gunung, di setiap hutan belantara, bahkan di candi-candi termasuk Candi Borobudur, tertulis
atau seperti ada papan nama Abi Bondowoso Cokro Menggolo. Tentu bagi anak-anak berkarohmana, anak indigo lebih bisa melihat dan memastikan kebenaran ataupun kesalahan pendapat atau pemahaman atau uraian ini. Satrio Piningit adalah raja di raja kehidupan, tetapi tanpa singgasana, karena alam dan kehidupan adalah singgasananya. Bagi orang-orang spiritual dan anak-anak berkarohmah tentu merasakan momen-momen besar atau kejadian-kejadian yang mungkin sampai sekarang masih bisa dilihat dengan cara pandangnya, yang diantaranya Alas Ketonggo dan Candi Borobudur. Di Alas Ketonggo terjadi proses alam pengembalian jati diri sang satria dan pengukuhan sosok manusia yang ditunggu-tunggu kedatangannya sebagai penyelamat kehidupan, baik lahir maupun batin, di Candi Borobudur. Bagi orang-orang yang bangga dengan akal penalarannya, pendapat dan pemahaman ini dianggap gila, nyeleneh, mengada-ada, bahkan dikatakan penghayal, karena memang tidak bisa diterima dengan akal pikiran manusia secara normal. Tetapi bagi orang yang dianugerahi bisa melihat dengan mata batinnya, tentu mempunyai jawaban yang mungkin hampir sama. Proses reinkarnasi, rogo sukmo, dan tidak bisa diterima dan dinalar, sehingga pendapat tersebut dikatakan tindakan kemusyrikan. Bahkan bisa dikatakan pengingkaran dan penistaan agama. Kita tidak akan mengetahui kegaiban dalam tubuh kita dan hanya bisa merasakan. Sebagai contoh, cinta, benci, susah, senang, kita tidak akan bisa melihat bentuknya, tetapi kita akan merasakan dan tidak bisa digambarkan karena hanya bisa diceritakan. Memahami Satrio Piningit tidak semudah yang diceritakan banyak orang, meskipun satu dasar ataupun satu sumber pasti memiliki jawaban dan pendapat yang berbeda. Tetapi jika kita melihat atau memahami dengan sisi batin, ada kemungkinan sepakat satu jawaban: Satrio Piningit adalah raja, dan Candi Borobudur beserta alamnya menjadi saksi pengukuhan dia putra mahkota Nusantara, yang tentu mempunyai kewajiban mengembalikan kejayaan Nusantara yang menjadi cita-cita leluhur bangsa Indonesia. Candi Borobudur menjadi saksi bertemunya dua insan manusia pilihan Allah yang bersama-sama mengucap janji, bersama-sama memperjuangkan kehidupan umat untuk menemukan kehidupan yang gemah ripah loh jinawi toto tentrem Kertaraharjo. Penyatuan seorang raja dan permaisurinya untuk siap mengabdikan kehidupannya untuk umat meskipun harus mengorbankan kehidupan pribadinya. Allahu Akbar. Alam dengan perantara waktu tentu menjadi bukti dan akan membuktikan Jongko Joyoboyo dan cita-cita leluhur bangsa Indonesia. Benar atau salah tergantung dari cara pandang dan pengkajian kita secara pribadi, yang pada hakikatnya sukmo ngatur rogo, atau sisi gaib manusia yang mengatur kehidupan manusia. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah dengan semua ciptaannya, termasuk reinkarnasi dan kabar atau kehidupan dari alam yang digaibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Imran ayat 13 menjadi dasar dalam mengkaji ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan perantara alam dan kehidupan, Allah akan membuktikan apa yang sudah difirmankan.
yaitu menghancurkan kehidupan dengan azabnya, yang tentu dengan perantara yang beliau kehendaki, yang salah satunya mungkin dengan perantara sosok Satrio Piningit yang akan manjing sabdo dadi donga mandi. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama menjemput zaman baru, menjemput Indonesia baru, wong nandur bakal ngunduh, wong nyilih bakal balekake, utang pati bales pati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.